Gara-gara pramusim yang padat kemarin, sehingga banyak pemain-pemain yang cedera. Ini mayoritas tim ini kan banyak pemain yang cedera. Mental tim ini menjadi kunci ya, karena PSS ini punya pengalaman ya menghadapi tendangan penalti di babak penyisihan grup. Di bawah arahan Seto ini semuanya bisa bermain dengan bagus gitu ya. Jumlah pemain Persib ini akan sebanding dengan jumlah pemain PSS Sleman. Kita juga jarang mungkin melihat Boas ini mencetak gol dengan kepala atau dengan sundulan. Secara permainan Persib jauh unggul, mungkin posisinya lebih di atas PSS ya. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, Ale. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita bahas review antara Persib Bandung dengan PSS Sleman di perempat final Piala Presiden kemarin ya. Mungkin agak terlambat, tapi nggak masalah. Coba kita akan mereview seperti apa gambaran umum pertandingan kemarin. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bagi Slemania, bagi PCS, dan bagi Sleman Fan, dan terutama bagi tim PSS Sleman yang sudah mampu membalikan prediksi dari beberapa pengamat, akhirnya bisa melangkah ke semifinal. Dan bagi Persib tetap semangat bahwa ini masih tetap pramusim ya, jadi tidak perlu kecewa karena masih banyak masih panjang perjuangan Persib ini untuk mencapai target akhir sebagai juara kan mungkin. Itu jadi kemarin kalau bisa saya ambil kesimpulan umum ya, mungkin kemarin adalah pertandingan antara mental, kesabaran, dan permainan lepas gitu. Jadi PSS ternyata mampu tampil solid, sabar, ngotot, tapi penuh perhitungan. Dalam artian penuh perhitungan, tidak mudah melakukan kesalahan. Ya memang ada beberapa kesalahan-kesalahan terutama yang berujung pada penalti, tapi di luar itu pemain-pemain PSS ini bermain sangat bagus. Hampir semuanya merata, memahami posisinya masing-masing, disiplin posisi dan disiplin dalam perebutan bola. Jadi selama perebutan bola nyaris semuanya dimenangkan oleh pemain-pemain PSS Sleman ya, perebutan bola kedua terutama. Jadi kemarin memang masih ada beberapa kesalahan-kesalahan elementer, tapi saya pikir ini normal ya, karena timnya masih dalam persiapan dan juga mayoritas pemainnya juga tidak tampil full tim ya kan. Jadi ada beberapa yang cedera, ada beberapa yang memang akumulasi kartu dan sehingga tidak dibawa ke Bandung. Kalau nggak salah kemarin Coach Seto itu cuma membawa 21 pemain. Jadi ini juga cukup complicated juga bagi PSS kan, apalagi bermain di kandang Persib Bandung. Semua lini tidak panik dalam pertandingan kemarin. Dalam artian PSS itu kemarin tidak bermain dalam tempo cepat, tapi lambat pun tidak. Tapi pemain-pemain PSS ini mampu memainkan irama ya, mampu mengendalikan ritme permainan, sehingga Persib yang memang ditargetkan menang dari awal, mencoba menggebrak dari awal. Saya lihat kemarin mungkin dari menit pertama sampai menit ke-15 usai kick off ya, Persib langsung keluar. Di menit keempat ada peluang dari Ricky Kambuaya yang berusaha masuk ke kotak penalti, tapi bisa dimentahkan oleh Ridwan, kipernya PSS ini. Selepas itu Persib masih mendominasi permainan dan PSS sedikit tertekan, beberapa kali melakukan umpan-umpan long ball dari lini belakang ke depan. Nah ini yang kemudian
disadari betul oleh pemain-pemain PSS dan disadari betul oleh Coach Seto, sehingga setelah 15 menit pertama permainan PSS kembali normal seperti karakternya ya. Tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu, kemudian selalu memperhitungkan saat akan mengambil bola, saat akan melepas umpan, itu benar-benar diperhitungkan sekali. Dan kemarin juga bisa menjadi gambaran bahwa ini adalah salah satu kejelian Coach Seto ya, untuk memaksimalkan potensi pemainnya, karena pemain-pemain yang dibawa oleh Coach Seto ini juga mayoritas juga tidak tidak punya pengalaman yang banyak ya di Indonesia. Hanya beberapa saja, seperti Boas mungkin sudah pengalaman, kemudian Bagus Nurwanto atau Munying ini juga sudah makan asam garam Liga Indonesia. Cuma dari beberapa pemain itu banyak pemain muda, dan kemudian pemain asingnya yang kemarin cuma satu diturunkan, yaitu Valente pun baru mungkin 3 kali pertandingan ini diturunkan, sehingga dia belum banyak pengalaman bagaimana sih bermain di Liga Indonesia ya. Tapi kekurangan ini ternyata mampu dimanfaatkan betul oleh Coach Seto, mulai dari penyusunan pemain, mulai dari briefing pada pemain bagaimana sih bermain di lapangan, itu semuanya berjalan lancar. Jadi kalau lihat line up kemarin, memang ada beberapa yang menarik di sini. Di lini belakang ini kelihatannya Coach Seto sudah menemukan komposisi yang ideal ya. Memang beberapa kali ada pergantian, tapi kemungkinan besar memang Marco Meraube ini akan diplot sebagai fullback ya, atau stopper ya, tidak seperti kebiasaannya bermain di sayap, di wingback. Dan kemudian ada Bagus Nurwanto, ini juga menempati posnya lagi. Kemudian Deddy Gusmawan yang di beberapa pertandingan kemarin sebelumnya tidak turun, kemarin diturunkan, dan kemudian Saiful Ramadan ini juga diturunkan. Kemudian di lini tengah absennya beberapa pemain seperti Dave Mustaine, kemudian kemudian ada beberapa pemain inti yang lain, ternyata tidak membuat lini tengah ini menjadi berkurang kekuatannya. Di sini malah terlihat Wahyu Sukarta yang di babak penyisian grup ini hanya beberapa kali main, tapi ternyata dia juga mampu menjalankan tugasnya di lini tengah bersama si Valente dan Manda Jingi kan. Nah ini juga cukup seger sih kalau saya melihat dari komposisi pemain ini ya. Jadi sudah ada Fadi Eko Tomo, kemudian Hambali juga dimainkan di babak kedua. Dalam artian Dave Mustaine itu juga tidak bisa tampil. Nah dalam artian tim ini memang komposisi lini tengah ini Coach Seto punya beberapa pilihan, dan meskipun karakter ataupun kualitas pemainnya ini berbeda-beda, tapi di bawah arahan Seto ini semuanya bisa bermain dengan bagus gitu kan, bisa menjalankan tugasnya seperti apa gitu kan. Yang kedua, lini depan ini ada Boas ya, kemudian ada diapit oleh kedua pemain muda, mungkin usianya jauh terpaut ya dengan Boas, mungkin usianya terpaut 7 tahun atau 6 tahun dengan Boas ya, atau lebih lah. Jadi ada Ilham Mila dan Rifki ya. Ini 2 pemain muda yang cukup bagus juga, dan mereka tidak minder bermain bersama Boas yang punya nama besar di Liga Indonesia. Nah itu. Terus yang berikutnya, sekarang kita coba akan menganalisis lini per lini ya dari PSS Sleman. Kalau tadi ada gambar umum, coba dari lini belakang, pemain-pemain lini belakang ini yang 4 kuartet defender ini tidak panik dalam menghadapi agresivitas Persib Bandung, dan mereka itu tidak asal ambil bola, tidak asal tackle, kemudian mereka cukup menutup ruang gerak dari pemain-pemain Persib ini, sehingga pemain-pemain Persib ini seperti kehilangan akal ya, bagaimana sih menembus 4 defender pemain
Persib ini, beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sayap-sayap mereka seperti Fred Butuan dan Febri ini juga mereka memang bisa masuk ke dalam kotak penalti, tapi kan tidak selalu mereka bisa melepaskan tendangan ataupun bisa melepaskan pass gitu kan, artinya umpan-umpan puji terhadap striker, sehingga meskipun Persib itu banyak menguasai bola, saat masuk ke kotak penalti bisa dikatakan mereka akan selalu gagal gitu kan. Nah, Persib ini tidak memanfaatkan tidak melakukan pemain-pemain Persib yang lain, gelandang-gelandangnya atau wingbacknya ini tidak melakukan gerakan tanpa bola di belakang pemain yang sedang membawa bola. Nah, ini kan yang agak sedikit menguntungkan PSS sebenarnya. Tapi kemungkinan besar mereka nggak melakukan itu karena mereka melihat bahwa PSS ini lini tengahnya ini punya kemampuan untuk membuild up serangan ya, mengubah transisi dari pemain bertahan kemudian menyerang. Mereka sadar betul, sehingga mungkin lini belakangnya Persib ini juga tidak naik begitu tinggi ya dalam beberapa momen gitu kan. Memang saat babak kedua mereka naik tinggi sekali, mungkin melebihi garis tengah lapangan. Cuma kan kondisinya ini memang sudah kondisi hampir pertandingan selesai. Terus yang kedua di lini tengah, ini sangat krusial sekali. Beberapa kali trio lini tengah ini bisa melakukan cover terhadap lini pertahanan PSS Sleman ya. Jadi misalnya ada serangan atau tekanan dari pemain-pemain Persib, jumlah pemain Persib ini akan sebanding dengan jumlah pemain PSS Sleman, karena lini tengahnya dari PSS ini turun, dua gelandang si Mandrajini, kemudian Wahyu Sukarta ini selalu menjadi cover bagi Marco Brauhe ataupun Didi Kusmawan ya, sehingga Marco dan Didi ini tidak harus selalu menutup ataupun menekel pemain ataupun harus mengintercept bola yang datang, tapi dua pemain ini mampu menjadi tembok yang bagus ya sebelum bola ini masuk ke pertahanan PSS. Dan juga sayap-sayap dari PSS ini, Irkamila maupun M. Rizky ini juga tidak malas untuk turun ke belakang kemudian mengcover Bagus Nirwanto ataupun Saiful Ramadan. Mereka bergantian melakukan cover atau menutup gerak pemain-pemain dari PSS. Nggak perlu melakukan pelanggaran memang, tapi cukup menutup saja. Ini cover ini juga menjadi hal yang sangat krusial kemarin yang saya lihat, bahwa pemain-pemain PSS ini tidak memandang bahwa mereka ini posisinya striker, posisinya gelandang serang atau apapun. Kalau memang ada bola yang bergulir di dekat dia pasti akan mencoba menutup, nggak usah melakukan tackle. Ini kemarin yang dilakukan oleh pemain PSS, sehingga pemain-pemain Persib sendiri juga seperti hilang akal gitu kan. Kemudian di lini depan ini cukup unik ya, karena kombinasi antara senior dan junior yang mungkin usianya cukup jauh ya, dan di sini lini depan tampil cerdik dan penuh kedewasaan, meskipun dua wingernya ini masih muda, tapi mereka bermain sangat dewasa ya. Mereka mampu mengikuti ritme permainan yang dikembangkan oleh Boas. Jadi Boas ini juga super cerdik menurut saya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mungkin di beberapa review ataupun perbincangan di podcast ini, Boas itu masih tetaplah Boas. Dia adalah salah satu penyerang terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Jadi salah besar kalau ada satu tim yang begitu saja meremehkan Boas saat Boas ada di lapangan, terutama saat di kotak penalti. Terbukti hanya peluang sekecil apapun Boas bisa memanfaatkannya. Seperti yang kemarin kita lihat, itu sebenarnya bolanya tidak terlalu berbahaya, dan posisi Boas juga tidak menguntungkan.
dia diapit oleh Rahmat Irianto di depan, kemudian di belakang dia tempel ketat oleh David Rumaki gitu kan. Nah ini sebenarnya kan posisinya tidak apa namanya, tidak menguntungkan bagi Boas kan, yang posisinya sudah seperti itu. Dan kemudian dia juga sebenarnya Boas ini bukan tipikal striker yang kuat di bola-bola atas ya. Dia lebih banyak mengandalkan bola-bola bawah saat mengeksekusi sebuah peluang. Tapi dalam pertandingan kemarin, inilah yang kenapa saya sebut bahwa Boas tetaplah Boas gitu kan. Dia tetap striker yang hebat gitu kan. Meskipun peluang datang lewat bola-bola udara, tapi justru dia bisa menyelesaikannya kan. Kita juga jarang mungkin melihat Boas ini mencetak gol dengan kepala atau dengan sundulan. Tapi ini kemarin terjadi gitu kan. Jadi bahkan ini sebenarnya 2 kali kan dilakukan Boas kemarin kan. Waktu yang pertama offset sih sebenarnya, tapi sebenarnya itu kan sudah menjadi warning, sebenarnya harusnya menjadi warning bagi pemain-pemain belakang Persib untuk tidak memandang remeh Boas ya. Apapun Boas, siapapun Boas, umurnya berapapun, kalau dia di tengah kotak penalti ya sangat berbahaya gitu kan. Nah ini mungkin salah satu kemarin yang benar-benar dimanfaatkan oleh Coach Seto, menjadikan Boas sebagai single striker di depan, meskipun usianya tidak muda, dan di situ Tokpere juga nggak bermain, yang biasanya menjadi partner atau penyuplai bola juga nggak main. Tapi Seto berani tetap memainkan Boas. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sempat meragukan kemampuan Boas, bahwa Boas sudah habis, Boas sudah usur, Boas tapi bagi saya Boas ini tetap Boas. Dia tetap luar biasa. Nah inilah perbedaan kualitas sebenarnya, perbedaan antara kualitas pemain hebat, meskipun dia muncul lebih dulu dibanding pemain-pemain muda sekarang, tapi visinya bermain Boas ini patut menjadi suri toladan bagi pemain-pemain muda di Indonesia gitu. Pemain-pemain di Indonesia ini harusnya belajar banyak dengan Boas ini. Oke, saya tidak sedang lebih-lebihkan ya, tapi kemarin menjadi bukti sahih seperti apa sih sebenarnya kemampuan Boas ini gitu. Dari kemudian Boas juga mampu menjadi motor di depan, meskipun dia ditopang sekali lagi 2 pemain muda, tapi Boas tidak canggung ya. Dia tetap percaya pada 2 pemain ini. Dia juga sering bermain 1-2 sentuhan dengan 2 pemain ini di belakang, kemudian ditopang oleh Zevalente. Sekali lagi kemarin ternyata dia cukup cepat ya beradaptasi dengan PSS ya. Seperti yang mungkin pernah saya ucapkan sebelumnya, bahwa karakter permainan yang diusung oleh Coach Seto ini justru malah tidak menyulitkan bagi pemain-pemain Eropa ya, apalagi seperti Zevalente yang posisinya memang krusial di tengah. Jadi karakter permainan Coach Seto ini sudah mulai dipahami betul oleh Valente. Valente juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan saya pikir Coach Seto juga cukup puas dengan permainan Valente ya. Dia bisa Valente ini bisa mengejawantahkan mewujudkan lah ke visi-visi bermain dari Coach Seto ini untuk diterapkan di lapangan, sehingga terbukti kemarin Valente yang sebenarnya kondisi kebugarannya ini sudah tidak 100%, tetap dia main sampai menit terakhir, karena Coach Seto juga paham karakter Valente ini, mentalnya juga bagus. Kemudian juga nanti pasti dia akan sangat berguna bagi eksekusi bola-bola mati ataupun eksekusi penalti bagi PSS. Nah, ini menarik juga, dan chemistry antara Valente dengan pemain-pemain muda dan pemain-pemain lokal juga sudah cukup terbangun ya. Dan beberapa kali dengan Boas juga terlihat nyaman bermain dengan Valente, dan pemain tengah yang lainnya juga nyaman. Dan ini menarik, dan ini menjadi bekal yang bagus bagi PSS untuk menatap pertandingan berikutnya ataupun nanti kalau turun di Liga 1 ya. Itu yang mungkin yang bisa dari PSS. Coba kemudian kita akan melihat seperti apa sih Persib kemarin ya, karena nggak fair kan kalau kita cuma mengulas PSS tadi ya. Cuma sekali lagi bahwa
saya tidak meremehkan Persib, saya tidak merendahkan Persib, saya tidak menafikan perjuangan pemain Persib di lapangan. Apapun mereka sudah berjuang. Hasil akhir memang tidak memihak ke Persib, tapi kita lihat bersama di dua babak kemarin terlihat sekali memang secara permainan Persib jauh unggul, mungkin ball posisinya lebih di atas PSS ya. Cuma ada beberapa hal yang memang belum bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persib ya. Sekali lagi bahwa seperti yang saya prediksi sebelumnya, mungkin Persib akan tetap bermain dengan gaya Indonesia ya, gaya Indonesia banget lah kemarin, saya pikir itu, dan ternyata kemarin juga terjadi gitu kan. Nah, seperti apa sih gaya permainan Indonesia ya? Seperti yang sudah banyak diterapkan tim-tim di Indonesia sebelumnya kan. Kalau sorry agak sedikit berbeda dengan PSS, ini memang gaya PSS ini memang agak sedikit berbeda ya. Dia PSS ini tidak mengeksplorasi umpan-umpan lambung ataupun gerakan-gerakan agresif yang langsung menuju ke kotak penalti atau derek-derek pas atau derek-derek running langsung ke kotak penalti. Tapi enggak, PSS ini coba memainkan semua lini ya. Dia coba memanfaatkan lebar lapangan, dan PSS ini bermain dengan unit-unit kecil yang sempit gitu kan. Nah, Persib kemarin masih terlihat mengandalkan skill pemain dan kecepatan pemain. Memang terlihat Persib ini jauh lebih matang dari hal apa sebenarnya, dari pengertian satu pemain dengan pemain yang lainnya. Pengertiannya memang sudah terjalin bagus ini. Cuma dalam penyelesaian akhir ini yang memang menjadi PR besar bagi Persib. Banyak pemain-pemain depan Persib ataupun pemain tengah dan yang lainnya kalau di depan gawang atau di kotak penalti ini terlalu tergesa-gesa dalam mengeksekusi sebuah peluang ya. Beberapa kali Ricky Kambuaya sudah bisa lolos sampai berhadapan dengan back PSS, kemudian dia coba memberikan umpan yang sedikit memanjakan pemain sayap atau pemain depan, tapi eksekusi terakhirnya justru malah lebih mengandalkan power, tidak mengandalkan placing yang mengincar ke pojok ataupun ya dalam artian ataupun tidak menembak langsung atau kemudian memberi pas ke pemain yang lebih posisinya lebih menguntungkan, atau mendelay dulu passing ini kemudian mencoba mencari celah yang lain gitu kan. Ini tengah Persib ini juga sebenarnya tampil bagus kemarin, tapi beberapa kali masih kurang kurang sabar dalam memainkan bola gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi penyakit dari tim-tim di Indonesia kan. Mereka selalu bermain pragmatis, dalam artian pragmatis itu selalu berusaha untuk langsung direct ke kotak penalti lawan tanpa mencoba untuk memainkan ritme permainan. Dan banyak akhirnya karena keterburu-buru ini banyak peluang-peluang yang terbuang. Nah, terbuangnya peluang ini atau kesalahan-kesalahan ini pasti akan menimbulkan membuang-buang waktu. Akhirnya kan pertandingan yang hanya dimainkan 2 kali 45 menit ini semakin berkurang waktunya. Nah, ini kan merugikan Persib sendiri yang bertindak sebagai tuan rumah, dan komposisi pemainnya bisa dikatakan lebih baik dibanding PSS Sleman ya. Jujur atau tidak, ya kita akui atau tidak, pemain-pemain Persib ini secara kualitas individu, secara pengalaman ini jauh di atas pemain PSS Sleman. Cuma memang di sini kematangan dalam bermain justru unggul di pihak PSS Sleman. PSS Sleman ini sebenarnya bermain simpel. Simpelnya dalam artian apa? Dia tidak melakukan gerakan-gerakan yang mempersulit diri pemain itu sendiri ataupun melakukan umpan-umpan yang mempersulit teman lain gitu. Mereka melakukan umpan yang terukur, yang biasa, yang mudah dijangkau oleh pemain-pemain lain. Dan saat pemain ini mendapatkan bola, beberapa pemain ini mencoba mencari ruang aja, bergerak sedikit mencari ruang agar posisinya tidak terhalang oleh pemain-pemain Persib. Itu yang dilakukan oleh PSS Sleman. Memang agak berbeda dengan yang dilakukan
pemain-pemain Persib ini. Kalau dikatakan kemarin Persib tampil pincang, beberapa pemain-pemainnya tidak tampil, mayoritas pemain-pemain inti, pemain-pemain asingnya tidak bermain ya. Ya ini menurut saya sebuah keniscayaan ya, karena kondisi seperti ini, kejadian seperti ini kemungkinan besar terjadi dalam kompetisi yang resmi nanti di Liga Indonesia nanti gitu kan. Nah tinggal bagaimana, kan nggak mungkin menghindari kondisi seperti ini gitu kan. Suatu ketika Persib harus bermain dengan materi pemain yang ada seperti ini. Nah ini tinggal bagaimana kejelian tim pelatih di sini gitu kan. Nah Seto pun juga sama, PSS juga sama, tidak bermain full. Cuma Seto lebih jeli melihat potensi pemain-pemainnya, tapi apa yang akan dilakukan dan diterapkan di lapangan. Nah ini mungkin yang menjadi pembeda di situ. Nah jadi apa yang menimpa Persib ini juga akan sangat mungkin terjadi di tim-tim lain gitu kan. Nah ini kan yang menjadi sebuah pertimbangan sebuah manajemen bagaimana merekrut pemain kan? Bagaimana merekrut pelatih, sehingga saat kondisi terjepit pun tim ini tidak berubah karakter bermainnya gitu. Dan keunggulan tim ini kan tidak hanya pada satu atau dua pemain inti gitu kan. Ini yang benar-benar harus dipahami dalam sepak bola, bahwa kompetisi ini kan cukup panjang ya. Ada kalau nggak salah 20 atau 18 tim misalnya gitu kan, dalam sebuah kompetisi ya. Mereka bermain home and away gitu kan. Nyaris 1 tahun 1 musim gitu kan. Pasti semua pemain itu juga nggak selamanya selama musim kompetisi ini akan tetap fit ya, tetap bugar, dan sangat sulit untuk menjamin bahwa pemain ini tidak terkena akumulasi kartu. Ini kan sangat sulit, apalagi tensi pertandingan di setiap pertandingan di Liga Indonesia. Saya pikir untuk musim depan ini nanti pasti akan sangat tinggi. Nah inilah yang nanti juga harus dihadapi Persib, bagaimana untuk menghadapi kondisi seperti ini di kompetisi resmi. Tapi ini kita nggak usah melihat ini sebagai hal yang selalu merugikan Persib. Jangan, kita ambil makna dari kondisi kemarin gitu kan. Nah, beruntung Persib mengalami ini di pramusim gitu kan. Nah, tidak di kompetisi yang nanti berjalan. Nah, ini mungkin akan menjadi pembelajaran. Harusnya menjadi pembelajaran yang sangat bagus bagi manajemen dan bagi pelatih Persib. Kalau kondisi timnya ini seperti ini nanti terjadi lagi di kompetisi resmi, apa yang akan dilakukan? Nah, dengan pertandingan kemarin, Persib sudah punya pengalaman. Kalau timnya mayoritas pemain nggak tampil, mereka akan berbuat apa di lapangan. Nah, ini yang harus diambil manfaatnya oleh teman-teman di Persib, manajemen ataupun pemain ya. Jadi inilah pentingnya sebuah kompetisi pramusim ya, ajang pramusim menjelang Liga 1 bergulir. Memang ada banyak hal sih yang mungkin akan sedikit merugikan gara-gara pramusim yang padat kemarin, sehingga banyak pemain-pemain yang cedera. Ini mayoritas tim ini kan banyak pemain yang cedera. Itu sangat mungkin karena apa? Turnamen pramusim ini mungkin menjadi evaluasi bagi PSSI atau Badan Liga Indonesia nanti ya, PT Liga ya, bagaimana menggelar pramusim tidak mepet dengan kompetisi Liga Indonesia. Karena apa? Karena saat ini mungkin mayoritas tim ini kan dalam persiapan tim ya, persiapan squad. Nah, kadang dalam persiapan squad ini kan masih menunggu peak performance dari pemain-pemain itu sendiri, atau menunggu penampilan yang 100% dari pemain tim ini sendiri. Makanya mungkin agak sedikit agak longgar lah jadwalnya, tidak begitu dekat. Soalnya ini pasti juga di beberapa tim juga dianggap ini sebuah ganjalan karena turnamen yang sangat mepet ini. Itu mungkin yang bisa kita lihat dari 2 pertandingan kemarin. Terus kenapa saya menyatakan bahwa ini adalah sebuah
pertandingan yang penuh tekanan mental ya, itu pasti, karena kemarin kita melihat bagaimana PSS datang ke Persib, ke Jalak Harupat dengan kondisi yang compang-camping dalam tanda kutip, tidak full tim, dan mayoritas pemain juga masih dalam tahap mencari chemistry. Yang kedua juga Persib datang ke Jalak Harupat menjamu PSS dengan kondisi yang tidak maksimal. Ini yang membuat mental pemain ini atau mental tim ini menjadi kunci ya. Dan sebelumnya saya pernah ngomong kalau sampai masuk ke adu penalti, saya pikir Persib akan kesulitan menghadapi PSS. Karena apa? Karena PSS ini punya pengalaman ya menghadapi tendangan penalti di babak penyisihan grup, dan terbukti Ridwan kemarin juga tampil luar biasa. Dia sama sekali nggak terpengaruh dengan adanya adu penalti. Dan PSS sendiri, tim PSS secara umum ini benar-benar menyiapkan mental. Mereka benar-benar siap mental. Mereka benar-benar memprediksi bahwa ini akan terjadi adu penalti. Makanya mereka benar-benar mempersiapkan algojo-algojonya sebelum babak kedua ini selesai. Terbukti apa? Hambali itu ditarik dulu. Hambali dipasukkan menggantikan, saya lupa kemarin namanya. Tapi masuknya Hambali ini bukan tanpa perhitungan Coach Seto gitu kan, karena Hambali masuk itu di injury time, tinggal beberapa detik aja masuk gitu kan. Nah, ternyata Hambali disiapkan menjadi eksekutor penalti. Nah, ini ternyata tugas Hambali ini juga nggak jelek ya, karena dia sukses mengeksekusi tendangan penalti ini. Dan ini saya pikir menjadi hal yang membahagiakan bagi PS Sleman, karena Coach Seto ini tahu betul bagaimana menangani tim ini, menangani pemain-pemain ini. Itu yang saya bisa sampaikan. Tapi sekali lagi saya ucapkan semangat bagi Persib, tetap berjuang, tetap positive thinking lah, bahwa tim Anda ini tim yang bagus gitu kan. Tinggal bagaimana menyempurnakannya aja. Kemarin juga kan sama kan, Persib ini juga mampu menjadi runner up, dan saya pikir tahun ini pasti akan lebih bagus. Dan kedua, bagi PSS saya ucapkan selamat atas keberhasilannya. Jangan usah terlalu mengharu biru ya dengan keberhasilan ini. Ingat bahwa ini baru pramusim, jadi teman-teman PSS, BCS dan Sleman Fan atau Slemania ini juga harus melihat bahwa kemenangan kemarin menjadi sebuah modal yang bagus bagi tim, dan nggak usah terlalu jumawa bahwa apapun yang terjadi, tim ini masih berproses. Dan kalau gembira silahkan, sangat boleh. Saya pikir ini memang hadiah yang luar biasa bagi teman-teman Sleman Fans ya, karena mereka sangat sabar, sangat mendukung tim ini, dan selalu mendoakan tim ini menjadi lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ali.